Alhamdulillah Pak? baik, Alhamdulillah Bapak. luar biasa. Bapak bagaimana, Pak? Alhamdulillah sehat ya, Diksi. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih bisa diberi nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa bertemu di room Zoom pada kesempatan kali ini. Selanjutnya ketua kelas boleh di sini untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan pada kali ini. Baik, Bapak. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih ya kepada Rizky yang telah memimpin doa selaku ketua kelas. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya kepada Diksi. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang bab berapa dan tentang apa? Mohon izin, Pak, kalau tidak salah, minggu kemarin kita sudah membahas perihal bab 2, Pak, seperti itu, Pak. Seingat Baik. saya. Baik, Diksi, terima kasih atas jawabannya. Setelah kemarin kita telah membahas tentang bab 2, pada pertemuan kali ini kita beranjak pada bab 3, yaitu tentang hak-hak dan kewajiban warga negara. Baik, mungkin bisa share screen-nya. Apakah sudah terlihat murid-murid semua? Sudah terlihat, Bapak. Baik, jika sudah terlihat, sebelum kita memasuki materi, pada pertemuan kali ini dimulai dengan sebuah quotes, yaitu tentang masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Mungkin dari murid-murid semua ada yang ingin menjelaskan sedikit tentang makna dari quote tersebut, seperti itu. Saya Silakan. ingin mencoba, Bapak. Ya, baik, silakan Dina. Ya, jadi menurut saya makna yang terkandung dalam quotes di sini ialah jika seseorang ingin memiliki masa depan yang indah dan juga cerah, harus dimulai dari sejak sekarang gitu, karena masa depan ditentukan oleh usaha kita yang sekarang agar dapat kita raih hasilnya di masa depan. Begitu, Bapak. Baik, jawaban yang sangat luar biasa ya dari Dina. Mungkin satu orang lagi ya. Silakan. Bapak. Ya, boleh. Silakan, Sri. Ya, Pak, menurut coach di sana ya, jadi kita itu harus menyiapkan gitu ya, menyiapkan diri untuk masa depan. Karena kalau kita belum menyiapkan mulai hari ini ya, tidak akan cerah gitu ya, Pak, masa depannya. Kalau menyiapkan mulai hari ini, insya Allah masa depan akan cerah dan indah, Pak. Baik, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa ya dari Dina dan Sri. Jadi yang dimaksud dari coach ini, kita perlu menyiapkan masa depan kita dimulai dari sekarang, karena masa sekarang akan berdampak di masa depan, seperti itu. Selanjutnya, yang sudah Bapak bilang tadi, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya, mungkin murid-murid semua yang jika belum masuk ke grup WhatsApp boleh scan barcode dan langsung masuk ke grup WhatsApp, karena Bapak di situ akan memberikan kegiatan-kegiatan pembelajaran kita. Kemudian selanjutnya Bapak ingatkan kepada murid-murid semua untuk melakukan absensi di barcode yang terdapat di layar Zoom kalian masing-masing. Kemudian yang terakhir terdapat barcode tentang modul pembelajaran, di mana kalian di situ bisa men-scan barcode tersebut untuk menjadikan buku sebagai pedoman pembelajaran, seperti itu. Selanjutnya, kemudian sebab materi-materi pembelajaran pada pertemuan kali ini terdapat 4, yaitu
tentang yang pertama makna hak dan kewajiban warga negara, kemudian yang kedua substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, yang ketiga kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan yang terakhir terdapat penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya, kemudian tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, mampu menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Kemudian terdapat mampu bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi dengan penuh tanggung jawab menggunakan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya, mungkin sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya kepada murid-murid semua perihal harapan setelah dilakukan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang ingin memberikan harapannya seperti itu? Bapak, saya mau mencoba. Ya, silakan. Harapannya ya Pak, mungkin setelah nanti mempelajari ini kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya harus melaksanakan hak dan kewajibannya, karena kalau bukan kita yang melaksanakan hak dan kewajibannya sama siapa lagi, dan kita tidak melanggar gitu ya dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Baik, terima kasih kepada Sri ya, jawabannya sangat bagus dan sangat luar biasa. Mungkin dari satu murid lagi ya, boleh silakan. Saya Pak, izin Pak. Ya, silakan Fadli Fauzan. Ya Pak, kalau dari saya, harapan saya setelah mempelajari materi hari ini kurang lebih sama Pak seperti Sri tadi. Saya bisa mengetahui materi mengenai tentang hak-hak dan kewajiban warga negara. Lalu saya juga tidak melanggar hak-hak dan juga tidak mengingkari kewajiban saya sebagai warga negara. Begitu mungkin dari saya. Baik, terima kasih kepada Fadli Fauzan dan Sri Nurdianiyah yang telah memberikan jawaban yang sangat kritis dan sangat luar biasa. Mungkin kita langsung masuk ya ke materinya perihal makna hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, mungkin kalian apa yang terbenak di dalam pikiran kalian perihal siapa yang disebut warga negara. Mungkin dari murid-murid sekalian ada yang ingin berpendapat? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Rizky. Warga negara merupakan warga dari suatu negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, maksudnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pak. Baik, jawabannya terima kasih ya. Terima kasih Rizky, jawabannya sangat tepat ya. Selanjutnya, jadi warga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 26 menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Seperti itu. Selanjutnya, kemudian dari murid-murid boleh apa itu hak dan kewajiban? Mungkin dari murid-murid boleh berpendapat ya tentang apa itu hak dan kewajiban. Silakan. Ramdan izin menjawab, Pak. Iya, silakan Ramdan. Ya, mungkin sederhananya yang dimaksud hak warga negara adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan sebagai warga negara begitu. Pun kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang memang harus dilakukan sebagai warga negara. Mungkin begitu, Pak. Baik, terima kasih Ramdan yang telah memberikan jawabannya yang sangat bagus dan sangat luar biasa ya. Selanjutnya, di sini Bapak akan menambahkan pengertian dari hak dan kewajiban, yaitu hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang
benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan seperti pekerjaan. Kemudian kewajiban menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dalam substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila terdapat tiga nilai. Selanjutnya, yaitu nilai yang pertama, nilai dasar, di mana cita-cita atau tujuan yang bersifat universal atau menyeluruh. Kemudian yang kedua terdapat nilai instrumental, yaitu nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Kemudian yang terakhir terdapat nilai praksis. Nilai praksis ini yang dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai praksis ini juga benar-benar nyatanya dan kita semua melakukannya. Selanjutnya, kemudian materi yang ketiga yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya, mungkin murid-murid semua ada yang tahu apa yang dimaksud tentang pelanggaran hak warga negara? Saya Pak, izin Pak. Ya, silakan Fadli. Ya Pak, jadi menurut artikel yang saya baca Pak, pelanggaran hak itu adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Mungkin itu Pak, menurut saya. Baik, jawaban yang sangat kritis dan sangat luar biasa dari Fadli. Mungkin Bapak sedikit menambahkan perihal pelanggaran hak warga negara. Selanjutnya, pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Kemudian selanjutnya terdapat contoh-contoh pelanggaran hak warga negara. Yang pertama terdapat ketimpangan hukum, dilarang berpendapat, tidak mendapatkan hak pilih, dan yang terakhir tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya, mungkin murid-murid ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara? Saya Pak, Ya, silakan Noviarini. dari yang saya temukan, pelanggaran hak itu bisa diartikan sebagai tindakan yang melanggar kebebasan hak orang lain, sedangkan pengingkaran kewajiban itu adalah tindakan dari warga negara yang menghindari atau tidak mau melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Mungkin itu Bapak. Baik, terima kasih Noviarini atas jawabannya. Di sini Bapak akan sedikit menambahkan perihal pengingkaran kewajiban warga negara adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian terdapat contohnya juga seperti tidak membayar pajak, melawan hukum, kemudian tidak menjaga ketertiban, dan yang terakhir tidak mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya. Kemudian di sini bisa dilihat di layar Zoom murid-murid masing-masing ya, terdapat barcode, bisa di-scan juga video yang berisi video tentang pengingkaran kewajiban warga negara. Mungkin di sini Bapak juga akan sedikit menayangkan ya perihal videonya seperti itu. Sebentar ya. Lodi kemana sih? Ayo pulang.
Ini dia. Lot, aku mau cerita sesuatu. Cerita? Oh iya deh. Kisah dulu. Nggak mau mager. Ya deh, aku yang sana. Apa-apa, mau cerita apa kamu? Jadi itu, si Rizal, sahabat kamu. Rizal Andre? Iya, Emang kenapa dia? dia bikin ulah lagi, Lot. Ulah apa? Jadi gini ceritanya. Rizal, kenapa kamu telat lagi? Maaf Bu, kesiangan. Jadi anak-anak kelompok 1 masuk pada kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 Turi putih, turi putih. Ini bisa diem gak sih Zal? Kamu gak lihat, Bu Mega lagi jelasin. Rizal, lepas headsetnya. Tadi saya jelasin apa? Tadi Ibu jelasin Ibu jelasin Wali Songo. Rizal, saya ini guru PKW. PKW. Ya maaf Bu. Makanya, kalau guru jelasin, itu dengarkan. Ya lain kali Bu, dengarkan. Kita lanjutkan nanti ya nak. Sekarang boleh istirahat. Iya Bu. Zal, buangnya itu di tempat sampah. Gimana sih? Sorry lah, gue kira kau tempat sampah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Nak Celin, Oh, iya Bu, ada apa? saya mau tanya. Tanya tentang apa ya, Bu? Selama kamu sekelas sama Rizal, kesehariannya seperti apa sih? Kalau Rizal sih, seperti yang Ibu lihat, Rizal memang sering ditegur guru-guru, Bu. Walah, apa kamu kenal teman dekat di si Rizal? Kalau Rizal sih, kalau di kelas ini nggak ada ya, Bu. Tapi dia punya, Bu, di kelas sebelah. Namanya Lodi. Oh, kamu kenal sama Lodi? Kenal sih, Bu. Ya udah, tolong sampaikan sama si Lodi buat ngobrol bareng Rizal ya, buat nasehatin si Rizal. Oh, iya ya, Bu. Ya udah, terima Akan kasih saya sampaikan. informasinya ya. Iya, mari, Bu. Iya. Sama-sama. Jadi gitu ceritanya, Lot. Walah, emang kelakuannya Rizal kamu di kelas itu rame, gak dengerin guru, buang sampah sembarangan. Ya enggak? Iya sih. Lah, kamu tuh udah dapat hakmu Zal sebagai pelajar. Kamu udah dapat fasilitas dari sekolah, materi dari guru, ruangan ber-AC, ada kursi meja Rizal. Terus kamu ngelakuin apa sebagai pelajar? Kewajibanmu itu apa Zal? Ingat kewajibanmu Rizal. Iya Lot, kamu benar Lot. Selama ini aku cuma menuntut hakku, tapi aku gak ngelakuin sama sekali kewajibanku. Aku sudah ngecewain, aku sudah ngerugiin banyak orang. Kau benar Lot, aku harus berubah. Mulai besok dan seterusnya, aku harus jadi lebih baik dan lebih sopan. Terima kasih ya Lot. Oke. Kau temanku yang paling baik. Baik, murid-murid semua, setelah kita tadi melihat video, mungkin dari murid-murid semua ada yang ingin berpendapat perihal makna yang terkandung di dalam video tersebut. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Jadi video tersebut bercerita tentang seorang siswa yang bernama Rizal yang bisa dikategorikan sebagai siswa nakal gitu.
Nah, si Rizal ini tuh sudah mendapatkan haknya sebagai seorang pelajar, akan tetapi dia malah mengingkari kewajibannya juga sebagai seorang pelajar, Pak. Baik, terima kasih kepada Ajeng yang telah memberikan jawabannya yang sangat luar biasa dan sangat kritis ya. Benar sekali ya tadi ya apa kata Ajeng, video tadi itu berisi tentang seorang siswa yang bernama Rizal yang bisa dikategorikan sebagai siswa yang telah mendapatkan haknya sebagai pelajar ya, akan tapi si Rizal ini ingkar dan malah memilih menjadi siswa yang nakal dan tidak menjadi pelajar yang sebagaimana mestinya. Maka dari itu kita selaku mahasiswa yang telah mendapatkan haknya yaitu pendidikan harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu seperti itu. Selanjutnya yaitu materi tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang dimana yang pertama terdapat penanganan prosedural ya, yaitu penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM, kemudian kedua penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung, kemudian yang ketiga penuntutan dilakukan Jaksa Agung, dan yang terakhir pemeriksaan dilakukan pada sidang di Pengadilan HAM. Tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Selanjutnya mungkin murid-murid semua bisa menjelaskan apa itu tindakan preventif dan represif. Boleh? Saudari Dina, boleh? Ya Pak, saya izin menjawab. Jadi menurut saya itu pendekatan atau tindakan preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Nah, sedangkan tindakan represif itu merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk. Nah, dengan kata lain, tindakan yang dilakukan setelah atau sudah peristiwa itu terjadi, Pak. Begitu, Pak, menurut saya. Baik, terima kasih ya atas jawabannya sangat bagus dan sangat luar biasa dari Dina. Mungkin di sini juga Bapak akan menjelaskan perihal sikap preventif dan represif. Sikap preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Contohnya seperti kita melakukan sosialisasi perihal dampak buruk dari tawuran seperti itu sehingga pengingkaran kewajiban itu tidak terjadi. Kemudian selanjutnya sikap represif yaitu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terjadi kembali ulang. Contohnya seperti polisi yang membubarkan demo seperti itu. Selanjutnya kita masuk ya ke dalam sesi diskusi. Mungkin setelah Bapak menjelaskan tadi, dari murid-murid sekalian ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Rizky. Baik, Pak. Pertanyaannya, mengapa nilai dasar tidak dapat diubah? Mungkin begitu, Pak, pertanyaannya. Baik, terima kasih Rizky. Jawab pertanyaannya sangat bagus ya. Nilai dasar adalah ideologi yang merupakan cita-cita rakyat Indonesia. Kemudian selain itu juga memiliki sifat yang mutlak sebagai dasar negara. Maka dari itu nilai dasar tidak dapat diubah seperti itu. Terima kasih jawabannya Bapak. Baik, terima kasih kembali Rizky atas pertanyaannya ya. Kemudian dari murid-murid semua ada yang ditanyakan lagi? Saya izin bertanya. Ya, silakan Noviarini. Mengapa hak dan kewajiban itu bisa saling berkaitan dan mengapa tidak bisa dipisahkan? Terima kasih, Pak. Baik, jawaban yang bagus, pertanyaan yang bagus ya. Mohon maaf, izin menjawab juga. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Contohnya, seseorang mendapatkan hak dikarenakan dipenuhi kewajibannya yang dimiliki.
Misalnya, seorang pekerjaan mendapatkan upah setelah dia melakukan pekerjaan. Yang menjadi kewajibannya. Selain itu juga, hak didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian, mengapa hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan? Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dan menjalani kehidupan yang layak. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu terjadi, maka kesenjangan sosial tidak akan berkepanjangan. Seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Noverini. Selanjutnya, mungkin murid-murid semua bisa melihat di layar Zoom kalian masing-masing ya. Di situ ada barcode tentang lembar kerja peserta didik dan tugas individu. Mungkin nanti bisa di-scan dan bisa dikerjakan ya oleh murid-murid semua seperti itu. Selanjutnya, dan di sini juga Bapak ingatkan kembali ya, bagi yang belum masuk ke grup WhatsApp, silakan men-scan barcode yang telah tersedia seperti itu. Kemudian yang belum melakukan presensi silakan men-scan juga. Kemudian yang terakhir perihal modul pembelajaran, silakan scan untuk pegangan pembelajaran kalian seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita menutup pertemuan pada kali ini ya, mungkin ada sebuah quotes, yaitu hiduplah seolah engkau mati besok dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Seperti itu. Selanjutnya, ya mungkin terima kasih ya murid-murid semua yang telah hadir dalam pertemuan pada kali ini. Mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Amin, amin, amin. Prof. Ya, Rifki, Diksi, Fadli, terima kasih. Izin live ya, Bapak. Terima kasih. Saya juga izin live ya, Prof. Ya.